Bicara tentang kesuksesan dalam bisnis, Rasulullah adalah panutan kita, dan kita bisa belajar dari kesuksesan beliau. Sebetulnya, Islam sangat menganjurkan perdagangan. Dan Rasul pun pernah berwasiat, berdaganglah engkau, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Sahabat beriman, kunci sukses dalam berdagang dari Rasulullah yaitu jujur. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dan adil, sehingga banyak pembeli yang mempercayai dan membeli kembali barang dagangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang tidak hanya untuk mencari nafkah halal untuk kebutuhan hidup, tetapi juga mencari relasi untuk membangun reputasinya, agar investor datang mempercayakan uangnya. Salah satu investornya adalah Khadijah yang kemudian menjadi istri Nabi. Ketika Nabi menjadi kepala negara Madinah, Nabi menghapus penipuan, kecurangan, riba, perjudian, eksploitasi, pasar gelap, dan pencatutan yang berlebihan. Selain itu, beliau menstandarkan timbangan sehingga menjadi indikator perdagangan dengan angka mutlak. Rasulullah memiliki rencana dan tujuan yang jelas agar bisnisnya lancar. Berbisnis juga perlu diperhitungkan matang-matang. Apapun yang dilakukan dengan jelas, pasti akan sukses dan mencapai impiannya. Oleh karena itu, kita harus bekerja sesuai dengan konsep kontrol yang sesuai kita rancang sebaik mungkin. Jika ada kesalahan, akan lebih mudah untuk menganalisanya. Kemudian Rasulullah juga menggaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi, mengatakan bahwa berikanlah gaji atau upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beritahulah ketentuan gaji atau upahnya terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Jadi, gaji yang dibayarkan kepada karyawan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Membayar upah tepat waktu dapat menjadi motivator untuk meningkatkan kinerja dari karyawan kita. Rasulullah menerapkan rumus bekerja dengan cerdas. Tujuannya agar bisa menikmati waktu yang terbatas dengan hasil kerja yang tentunya lebih maksimal. Kemudian menjual produk berkualitas baik. Cara Nabi Muhammad adalah selalu menjual produk yang berkualitas baik dalam berdagang. Dia tidak pernah menjual produk cacat. Jika dia menemukan produk yang cacat, dia tidak akan menyembunyikannya. Jadi Nabi Muhammad secara belak-belakan menyampaikan kelebihan dan kekurangan produknya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali dia sendiri yang menjelaskannya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, cara berdagang Rasulullah agar amanah dan fatonah. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah, yang berarti amanah dan fatonah adalah cerdas. Ini adalah bukti bahwa perdagangan yang jujur masih bisa berkembang menjadi pembisnis berskala besar. Nabi Muhammad sangat cerdas melihat peluang tanpa ada kecurangan. Karena itulah beliau terkenal di kalangan saudagar kaya. Sebagai orang yang penuh perhitungan, jujur dan profesional, meski berasal dari keluarga miskin, Nabi Muhammad tidak menjadikan bisnis sebagai aji mumpung. Semangatnya untuk berbisnis semakin terlihat saat beliau berusia 17 hingga 20 tahun. Saat itu
beliau bersaing dengan pengusaha senior di daerah-daerah. Sahabat beriman, yang selanjutnya adalah bersaing secara sehat. Jadi, Rasulullah SAW sebagai sosok mulia patut diteladani dalam setiap ucapan dan perilakunya. Karena hanya ada kebaikan di sana, tidak ada keburukan sama sekali. Dalam berdagang, Rasulullah senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, sehingga tidak menzolimi pelanggannya, bahkan pesaingnya. Nilai-nilai luhur ini terbukti mampu menjadikan Rasulullah, yaitu sebagai pedagang yang andal sekaligus amanah, sehingga dapat dipercaya. Meneladani cara berbisnis Rasulullah pada prinsipnya tidaklah sulit, hanya dibutuhkan niat yang tulus dan tekad yang kuat, serta pastinya tidak tergiur dengan gemerlap materi semata. Berikutnya adalah menanamkan prinsip berdagang adalah ibadah. Dalam Islam, bekerja adalah sebuah ibadah. Seorang muslim bekerja untuk mencari rezeki yang halal hingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang ia nafkahi. Itulah salah satu cara sukses berdagang ala Rasulullah. Rasulullah memang selalu mengajarkan umatnya bahwa segala aktivitas dengan niat baik dan sesuai ajaran Islam adalah bagian dari ibadah. Karena itu, ketika seorang muslim berdagang, hendaklah ia menjalankan profesi tersebut sesuai dengan hukum syariat Islam. Tanamkan percaya diri bahwa rezeki yang datang dari profesinya sebagai berdagang adalah semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tablik, tidak menyembunyikan fakta barang dagangan. Nabi Muhammad SAW menjadi pengusaha yang sukses karena keterampilan negosiasi, komunikasi yang baik, dan reputasinya. Seperti makna tablik, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Nabi Muhammad tetap bersikukuh dan selalu menyampaikan syarat-syarat niaga tanpa menyembunyikan kebenaran. Akan menjadi berkah dan mabrur. Hadis riwayat Ahmad, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik?" Beliau berkata, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Hadis tersebut menjelaskan yang baik adalah yang dikerjakan oleh tangan sendiri, yaitu dengan jual beli yang diberkahi. Kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Dari hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa ketika seseorang berdagang dengan baik, maka makanan yang ia makan akan terasa lebih berkah. Sahabat beriman, itulah beberapa cara sukses berdagang ala Rasulullah yang patut dicontoh oleh umat Islam, terutama yang berprofesi sebagai pedagang. Semoga bermanfaat. Amin.